Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Jamaah penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita, orang yang beriman, kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, selalu ingin dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tanpa kita sadari, kadang-kadang perbuatan kita sering melakukan hal-hal yang mana perbuatan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak ada yang ingin dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namun tanpa kita sadari bahwa kita sering meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dimaksud dengan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka oleh karena itu, jamaah penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menyuruh kita supaya kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Jamaah penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi atau tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkah menemui di dalam berkah Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika memasuki bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban, beliau senantiasa berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami. Semoga panjang umur sampai menemui daripada bulan Ramadan. Jamaah penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk memasuki di bulan Ramadan ini ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah persiapan fisik, dan kedua adalah mental. Yang pertama persiapan fisik. Maka dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzi amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana telah diwajibkan berpuasa orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan fisik ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya bulan Ramadan dengan cara beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah beliau berpuasa sebulanan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan paling banyak beliau berpuasa itu sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Mengapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban dan terbanyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena beliau sedang melatih fisiknya. Itu diantaranya melatih fisik beliau supaya kuat menjalankan amal ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah melatih mental kita. Melatih mental. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara bergembira ketika hendak menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di antaranya cara bergembira kita itu sebelum bulan Ramadan, segala apa-apa yang ada di dalam diri kita, di sekitar kita, kita bersihkan. Rumah dibersihkan, sajadah dibersihkan, Al-Quran sudah dipersiapkan, dan tanamkan niat yang ikhlas. Bila ketika datangnya bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran, semisal beberapa juz, beberapa kali khatam misalnya, sudah diniatkan di dalam hati sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka inilah orang-orang yang berbahagia ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu alan niran. Barang siapa bergembira hatinya, riang gembira dan senang hatinya ketika menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya daripada api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.